Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai'. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dhaharal masadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Indahnya pada hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk bersilaturahmi di acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Semoga kesehatan ini juga bisa dirasakan oleh seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Nah pemirsa, topik ngopi kita pada hari ini yaitu dosa penyebab bencana. Nah untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silakan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga Allah selalu melindungi kita dari bala, musibah dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Obrolan kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah dosa penyebab bencana. Dalam ayat yang dibacakan oleh qari'ah kita tadi di pembukaan acara kita ini, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bahwa kerusakan, hancurnya atau terjadinya kerusakan di darat, di laut, di udara, pokoknya semuanya itu adalah bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan-tangan manusia. Dalam sebagian tafsir nyatakan bahwa rusaknya muka bumi ini, hancurnya sistem kehidupan ini atau alam raya ini juga disebabkan oleh dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Kita bisa lihat setiap pelanggaran atau maksiat yang dilakukan oleh umat manusia pasti akan menimbulkan madharat. Madharat itu bencana buat kehidupan kita. Contoh, ketika manusia melakukan pelanggaran dengan melakukan, mohon maaf, zina. Bahkan ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isnani yu'ajjilahumullahu fid dunya, ada dua dosa yang siksanya, azab gerakan di dunia, enggak nunggu nanti di akhirat, langsung di dunia, yaitu uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tua. Kemudian yang kedua al-baghyu. Baghyu itu sebagian
tafsir hadis dimaknai zina. Dan memang benar, banyak penyakit yang disebabkan oleh zina yang sulit untuk ditemukan obatnya. Kalau dulu ada penyakit apa namanya, sifilis atau apa, sekarang ada HIV. Yang juga penyakit sangat berbahagia berawal dari perilaku zina. Selain itu, efek dari zina juga berbahaya. Misalnya ada orang yang mohon maaf berpacaran kebablasan sampai berbuat zina. Kemudian yang perempuan hamil. Walaupun itu dinikahkan dan nikahnya sah, tapi nanti yang bermasalah adalah nasab anak. Nasab anak itu kalau memang jarak kelahiran dan pernikahan lebih kurang dari 6 bulan, maka tidak bisa dinasabkan ke bapaknya. Walaupun itu asli bapak biologis, tapi secara syariat tidak diakui. Dan akan timbul kerancuan seterusnya, nimbulkan kehebohan seterusnya. Itu berawal dari maksiat. Contoh kedua, orang melakukan maksiat dengan meminum minuman yang memabukkan. Kalau dulu hanya khamr, kalau sekarang jenisnya macam-macam. Narkoba, ya. Efeknya hampir semua kita tahu. Ngerusak jaringan otak. Orang yang udah kena itu untuk bisa berpikir logis dan waras susah. Judi, maksiat, pasti timbulnya luar biasa, hancurnya ekonomi, judi. Belum ada cerita orang kaya karena sampai orang-orang Mak Irama bilang, lah iya sampai dibikin lagu. Orang yang kaya bisa jatuh miskin. Orang yang dulunya akur temen bisa jadi musuhan gara-gara. Apalagi sekarang kalau judi masih pakai manual, masih pakai kartu, masih pakai koprok, pakai apa. Sekarang kelihatannya kayaknya main HP, ternyata main. Makanya kalau ibu, lakinya, anaknya kok main HP aja. Makanya sekarang kalau kita punya anak kok malah di dalam kamar aja, kita patut curiga. Konon cerita dari orang-orang anak-anak SD sekarang udah bisa main judi itu. Dan itu efeknya, madaratnya, hancurnya semua lini sistem kehidupan ya gara-gara judi. Jadi semua dosa yang kita lakukan itu bisa menyebabkan bencana balak musibah yang menimpa kita. Walaupun kita tidak melakukan, tapi kita membiarkan orang-orang di sekitar kita melakukan maksiat tanpa usaha kita untuk mencegah. Kalau Allah nurunkan balak, kita ikut kena. Umpama kita tinggal di satu masyarakat yang di situ banyak orang melakukan maksiat. Kalau orang banyak melakukan maksiat, Allah murka, Allah ghadab. Ketika Allah murka, menurunkan balaknya, menurunkan bencananya, itu orang yang baik-baik enggak dikasih tahu, minggir dulu. Ibu-ibu majelis taklim pindah dulu. Ini karena kampung ini mau dihancurin. Enggak. Wes pokoknya langsung brek. Yang maksiat kena, yang ahli ibadah ya kena. Kalau Allah marah, maka Allah akan menurunkan azabnya, enggak pilih-pilih. Lah makanya dulu ada potongan ceramahnya almarhum Kiai Zainuddin MZ ya, yang gara-gara ada orang maksiat ditegur marah, langsung pakai bahasa Betawinya kental kan, enak ngomongnya ya. Yang kalau Allah marah, yang kena azab bukan situ doang. Iya, kita yo kena. Maka semampu kita amar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Usai jeda juga kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Silahkan disiapkan pertanyaannya. Tetap di Ngopi Yuk.
Alhamdulillahirabbil alamin, Anda masih menyaksikan Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelum kita lanjut ngobrol terkait dengan dosa penyebab bencana, terlebih dahulu akan dibuka untuk sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya. Silakan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rima, izin bertanya Pak Ustadz. Mengapa Allah memberikan bencana dan musibah kepada umat manusia? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stiani, izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana sebaiknya sikap seorang muslim dalam menghadapi musibah? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, kenapa Allah memberikan bencana dan juga musibah kepada umat manusia? Dan pertanyaan kedua, gimana sebaiknya sikap seorang muslim dalam menghadapi bencana atau musibah tadi? Silakan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV. Yang pertama, kenapa Allah menurunkan bala dan musibah untuk umat manusia? Di ayat yang dibacakan oleh qari'ah kita sebagai jawaban, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima bat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi la'allahum yarji'un. Bahwa Allah menurunkan bala dan musibah itu liyudhiqahum, kalau bahasa kita untuk ngerem, untuk memberikan shock terapi. Logikanya begini Bu, kita kalau lagi jalan di jalanan aspal yang enak mulus, itu kadang kita malah terlena. Banyak orang kecelakaan ketika, kalau sekarang di tol Cipali banyak kecelakaan karena jalannya treknya lurus, aspalnya bagus. Tapi kalau itu di jalan yang banyak lubang-lubangnya, kita akan hati-hati. Tapi kalau terlanjur kita kena lubang, bruk, itu cara Allah upaya kita ingat dengan Allah. Kita kalau lagi jalan mulus biasanya nggak inget Allah. Naik motor kok ketemu lubang, gubrak. Kira-kira masih diem apa nyebut nama Allah atau nyebut kebun binatang? Nah iyalah majelis taklim kok. Lah ya kan. Ketika kita jalan agak kenceng, tiba-tiba ada gubrak. Astaghfirullahaladzim. Enggak ngabsen kebun binatang ya? Alhamdulillah. Malu-maluin aja ya. Iya. Begitupun dalam kita menjalani kehidupan, kalau mulus saja kadang itu ingat Allahnya enggak mantep. Tapi begitu ibarat perjalanan kena gajlukan, gajlukan apa? Blok langsung ya Allah. Begitupun saat kita menjalani kehidupan, kalau datar lurus itu kadang ingat Allahnya nggak mantep, tapi begitu kena masalah yakin jam 2 jam 3 bangun ya Allah. Ya Allah. Kita kalau dalam rumah tangga aman, itu tidur pules. Anak aman, ekonomi aman, kesehatan aman, tidur pules. Coba suatu saat Allah memberikan ujian pada kita. Dengar-dengar katanya suami di kerjaan ada pengurangan karyawan. Anak tiba-tiba ada telepon dari sekolah bermasalah. Sekali lagi pelanggaran dikeluarin. Kita duduk di teras ternyata token listrik bunyi. Ngik, ngik, ngik. Perut lagi hamil, periksa ke dokter katanya harus sesar, biayanya 15 juta. Itu mungkin malam jam 3 bangun langsung, ya Allah. Lah iya, ya Allah. Coba umpama itu ternyata gosip pengurangan karyawan enggak jadi.
anak lolos, lahir ternyata nggak jadi sesar, terus angsuran-angsuran aman. Kira-kira masih ya Allah nggak? Ya Allah, tapi kurang mantep. Yakin masih alhamdulillah ya Allah, tapi nggak mantep. Mantepnya sampai nangis bener inget Allah ketika tadi loh. Sama kayak orang lagi di jalan, gua bruk inget Allah, begitu udah lancar lagi lupa lagi. Itu kenapa Allah sering memberikan teguran pada kita, biar ya Allah ya Allah. Bener kan pengalaman. Nah iya, kita hidup ini kan udah berbagai macam ujian udah kita alami. Lah saat ujian kok ndilalah dikasihnya bebarengan, itu yo sholat sujudnya itu yo betah agak lamaan gitu ya. Ayo, sampai hidung senggerak-senggrok. Kenapa Allah menimpakan musibah? Ya kadang itu supaya ingat. Kalau nggak dikasih itu lupa. Ya ingat sih ingat, cuman ingatnya hanya sekedarnya aja. Sholat aja kadang ya Allah Akbar. Doa ya. Aduh. Lah. Siapa sih yang nggak pernah ngalami kayak begitu? Makanya semakin sering Allah mengingatkan kita itu sebetulnya ya alhamdulillah. Cuman kan ujian, bala itu kan ada dua. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan Allah kadang menguji kita itu dengan sesuatu yang kita anggap baik. Sehat, banyak duit, keluarga adem ayem, itu kan baik ya kita anggap. Tapi itu ya ujian loh. Kadang bisyarri dengan keburukan. Keburukan ya penyakitan, nggak punya duit, suami jarang pulang kayak Bang Toyib. Ada orang yang diuji dengan kemiskinan dia kuat, dengan kekayaan malah nggak kuat. Sering dengar kan cerita sahabat Rasul? Siapa namanya? Sa'labah. Sa'labah itu waktu diuji kismin. Kismin itu lebih daripada miskin. Kalau miskin itu biasa aja, kalau kismin itu luar biasa. Sampai baju aja gantian sama istrinya. Iya, kalau kita semiskin-miskinnya orang sekarang itu yo kerudung sama baju. No kan. Lolos saat diuji dengan kekisminan, tapi gagal saat diuji dengan kekayaan. Dan mungkin kita bisa ngelihat real di masyarakat. Waktu ekonominya biasa aja, dia sering ngumpul di pengajian, ngumpul di kegiatan ibu-ibu posyandu PSKK dengan tetangga kanan kiri sering ngumpul. Waktu ekonominya naik, kadang pengajian udah nggak mau, kumpul sama ibu-ibu komplek pilih yang nggak level. Ayo, pokoknya lewat depan rumah tetangga itu kaca mobil nggak pernah dibuka. Kalau perlu ada air, bret. Itu sukses diuji dengan kekisminan, tapi gagal diuji dengan kekayaan. Ada orang yang ketika sakit selalu ingat Allah, saat lagi sehat belas nggak ingat Allah. Nah, kalau sakit kan begini, ya Allah, ya Allah. Saat lagi sehat ya belas. Itu makanya kita diuji oleh Allah. Untuk pertanyaan yang kedua insya Allah di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti usai jeda kita akan jawab untuk pertanyaan kedua dan ngobrol lebih lanjut terkait dosa penyebab bencana. Tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Anda masih menyaksikan Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk.
Tadi masih ada satu pertanyaan ya Pak Ustadz yang belum terjawab terkait dengan bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi bencana atau musibah, dan akan dilanjutkan dengan rangkuman dari topik ngopi kita pada hari ini. Silakan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Bagaimana seorang muslim, kita sebagai seorang muslim ketika tertimpa bencana atau musibah yang udah terlanjur terjadi bagaimana? Yang pertama, sikapi itu dengan sabar, dan sabar tingkatan tertinggi adalah as-sabru indas sadamatil ula. Kesabaran yang paling tinggi tingkatannya adalah pada pas saat kejadian balak atau musibah itu tertimpa kita. Dan ini bukan perkara mudah. Rata-rata orang ketika bres baru kena itu kadang menyalahkan yang lain. Coba kalau tadi enggak itu, orang lain disalahin. Padahal bisa jadi dia sendiri yang kurang hati-hati atau. Kemudian setelah sabar, karena memang kita seorang hamba bisa apa sih? Wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua, tingkatannya makin berat ini, syukur. Lah, orang musibah syukur yuk. Gimana caranya? Allah tidak akan menimpakan sesuatu. Ada satu hadis dalam kitab Mukhtarul Ahadis, Allah itu akan menimpakan sesuatu kepada seseorang, pasti akan ada kebaikannya. Tinggal kita cerdas-cerdasnya mencari sisi baiknya di mana. Ada pernah orang bercerita, nyalon anggota legislatif dengan modal sekian ratus juta bahkan miliar, nggak jadi. Saat itu dia marah dengan semarah-marahnya, tim suksesnya dimarahi. Kan yang sukses timnya ya, bukan dianya. Begitu berjalan setahun, 2 tahun, di tahun ketiga teman-teman koleganya yang nyalek bareng sama dia ditangkap KPK, dipakein seragam oranye. Saat dia nonton TV, apa yang terucap? Alhamdulillah saya enggak kepilih. Lain kasus, ada seorang cerita nyalon lurah gagal dengan modal enggak sedikit juga. Saat itu yo marah semua timnya, sama yang sukses kan timnya juga. Begitu tahun ketiga atau tahun kedua, saingannya dia yang nyalon lurah yang jadi, itu berstatus-statusnya ada 5 atau 6, 7 orang yang ditangkap polisi karena penggelapan sertifikat tanah. Akhirnya begitu dia dapat kabar, baca di media sosial, apa yang ia ucapkan? Alhamdulillah saya enggak jadi. Padahal saat itu dia marah, tapi berapa tahun kemudian, alhamdulillah, kita mungkin juga pernah ngalami itu. Dulu kita enggak terima dengan keadaan itu, tapi setelah sekian lama kita mengucap alhamdulillah. Ada orang yang daftar di kampus terbaik, padahal dia termasuk punya nilai terbaik. Saat itu dia enggak diterima. Akhirnya dengan sangat terpaksa nyari kerja juga enggak diterima. Akhirnya dia bikin pekerjaan, bikin usaha, ya remeh, bikin keripik singkong. Tapi karena dia ulet, akhirnya keripik singkongnya bisa bukan hanya nasional, internasional. Saat itu dia bilang, alhamdulillah, coba kalau saya dulu diterima jadi karyawan, mungkin sampai hari ini saya masih jadi karyawan, bukan jadi bos. Lah mungkin kejadian-kejadian kayak begitu itu kita pernah alami. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga topik ngopi kita pada hari ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simple TV, News, Sport, Entertainment.